Malik Haramain, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Malik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Berikutnya adalah Mas Nurkolis yang tentunya bisa bercerita bagaimana kemudian kondisi di Arab saat ini mengenai kabar-kabar yang beredar terkait tragedi Mina. Mas Nurkolis, Assalamualaikum. Bapak-bapak, kita mulai dulu dari Mas Nurkolis. Terakhir informasi yang beredar seperti apa? Ya, jumlah korban terbaru adalah 717. Kemudian yang luka-luka itu adalah 860. Dan semuanya di rumah sakit Mina? Ada 4 rumah sakit lapangan yang menangani. Apa aja? 4 rumah sakit lapangan, jadi tidak disebut namanya. Jadi di sekitar memang, situ? Ya, disebutnya Mustashfa Al-Maidani atau Mustashfa Al-Maidani itu memang menangani korban yang yang luka-luka pada saat kejadian, dan sebagian sudah keluar dari rumah sakit tersebut. Arab Saudi juga sudah merilis konferensi tadi atau konferensi pers. Secara umum memang penyebabnya ada faktor human error, di mana para jamaah haji yang semestinya diarahkan untuk menempuh jalur yang semestinya, namun hal itu tidak dilakukan sehingga kemudian terjadi peristiwa berdesak-desakan. Semestinya itu seperti apa? Apakah kemudian dia menerobos jalur ataukah itu sebenarnya jalur tidak boleh dilalui? Ya, ini menurut rilis ya, ini ada jamaah haji yang mestinya itu menggunakan jalur pulang, tetapi dia menggunakan jalur pergi. Itu jalur kabar yang beredar, jamaah berasal dari kira-kira kalau melihat dari postur tubuhnya? Enggak, memang diduga dari jamaah dari wilayah Afrika. Oke, dari tapi belum ada rilis resmi terkait dengan latar belakang atau total dari jumlah korban itu berasal dari daerah atau dari negara mana saja, itu belum ada rilis resmi dari pemerintah Arab Saudi terkait dengan hal itu. Tetapi yang jelas dapat ditegaskan di sini bahwa pemerintah Arab Saudi mengambil langkah yang cepat, yang segera, dan juga membentuk satu tim investigasi khusus untuk peristiwa musibah ini. Kalau kita mendengar atau flashback kembali apa yang disampaikan oleh rekan reporter TV One yang ada di sana, bahwa mereka yang kemudian terluka ataupun jenazah-jenazah yang ada, beberapa masih berada di Maktab Irak yang lokasinya tidak jauh dari Jalan 204 ini. Benar demikian? Iya, itu juga masih memang belum selesai proses evakuasi. Pemerintah Arab Saudi juga tampak hati-hati untuk memberikan penjelasan terkait dengan hal ini. Baik, Mas Nurkolis dan Pak Malik, sebelum saya lanjutkan diskusi, kita sapa dulu reporter Khalid yang ada di Mina untuk mengetahui kemudian bagaimana kondisi terkini di sana. Khalid. Ya, kita dapat kami informasikan sementara dari lokasi lemparan atau pelemparan batu di Jumratul Aqabah, sejumlah jamaah haji yang ada di seluruh dunia sudah terbenam matahari. Para jamaah haji mulai melakukan pelemparan jumroh atau pelemparan batu di Aqabah. Selanjutnya para jamaah haji berjalan menuju masing-masing maktab para jamaah atau pemondokan mereka untuk bermalam di pemondokan atau di maktab mereka. Sampai besok mereka kembali akan melakukan pelemparan jumroh di beberapa pelemparan, antaranya ada Ula, Usto, dan Aqabah. Dan para jemaah ini mulai mengalir secara bertahap dari seluruh dunia. Jemaah haji asal berbagai negara, antara lainnya Pakistan, Turki, Nigeria, dan jemaah haji Indonesia. Mereka sudah mulai mengalir kembali ke beberapa maktab atau pemondokan yang ada di Mina untuk bermalam di kita. Khalid, ketika Anda melakukan prosesi pelemparan jumroh, jalan mana yang Anda akses? Apakah jalan 204 seperti lokasi yang terjadi pagi hari tadi? Saya tidak melalui jalur itu, bergeser kebetulan. Baik. Halo, Khalid? Halo, kita gimana? Ya, berarti Anda tidak melalui jalan 204 di mana tragedi itu terjadi ya? Iya, tidak kita. Kebetulan saya langsung memutar dari jalur Dakar, jadi langsung lempar itu, dan setelah itu saya akan kembali ke Mina
untuk bermalam di Mina dan sekaligus melihat jumlah jamaah haji Indonesia yang memang sudah memenuhi beberapa pemenuhan atau maktab yang sudah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi dan juga pemerintah Indonesia. Kita. Khalid, apakah ada jadwal khusus pukul berapa kemudian jamaah asal Indonesia ini melakukan pelemparan jumroh? Ya Brigita, sejauh ini saya masih menunggu informasi lebih lanjut apakah nanti pelemparan jumroh akan dilakukan pagi hari atau mungkin malam hari. Malam ketika kita dari Arafah menuju ke Musdalifah, banyak juga sejumlah jamaah haji setelah melakukan mabit atau pengambilan batu di Musdalifah. Jamaah haji Indonesia langsung malam itu melakukan jumroh di Aqabah, dan selanjutnya mereka bermalam di beberapa pemondokan di Mina. Untuk hari ini, apakah kemudian ada waktu khusus yang ditentukan oleh pengawas ataupun panitia haji dari Indonesia bahwa para jamaah ini diperbolehkan untuk melakukan pelemparan jumroh pukul berapa sampai pukul berapa, Khalid? Untuk hari ini? Ya, Brigita. Untuk hari ini nanti akan saya dapatkan informasi lebih lanjut dari khususnya dari kerja Madinah. Nanti kita akan tanyakan mengenai hal itu, apakah nantinya akan diubah pola pelemparan pagi atau malam untuk jamaah haji Indonesia melakukan pelemparan jumroh. Berarti hari ini masih belum ada ya pola kapan kemudian mereka bisa melakukan prosesi ini? Itu yang belum dapat saya pastikan karena saya belum bisa mengkonfirmasi, artinya saya belum dapat konfirmasi kepada siapa. Saya nanti akan bertanya khususnya kepada Dakar Madinah, nanti akan saya tanyakan terkait waktu untuk pelemparan jumroh untuk khusus jamaah haji Indonesia. Khalid, tadi sempat ketika kami menghubungi para pimpinan DPR yang saat ini juga tengah melaksanakan ibadah haji, ada kemudian sejumlah jemaah yang hilang. Apakah sudah ada konfirmasi bahwa mereka telah ditemukan? Kalau saya tidak salah ada 7 orang yang tadi dinyatakan hilang ketika ditemui di rumah sakit. Ya, begitu, gimana bisa diulangin? Apakah mereka jamaah yang sebelumnya dinyatakan hilang sudah ditemukan? Ya, Brigita, mengenai informasi itu nanti akan kami lanjutkan atau kami cari lebih lanjut, karena saya harus mencari informasi lebih lanjut kepada pihak Kementerian Agama, khususnya kepada panitia. Saya akan mencari lebih lanjut informasi baru dari beberapa informasi yang ada, karena informasi yang kami dapat untuk pelemparan jumroh ternyata waktu yang diberikan normal kepada jamaah haji Indonesia dari pukul 9 mungkin sampai pukul 3 Brigita. Jadi mulai pukul 10 semestinya ya. Ketika kejadian terjadi, pukul berapa tadi, Khalid? Diperkirakan sekitar pukul 7 pagi hari ya, di street 201 ya. Berarti bisa disimpulkan bahwa para jamaah ini mendahului jadwal yang sudah ditentukan oleh panitia dari Indonesia. Tidak juga, karena mereka dijadwalkan sekitar pukul 8 kita, pukul 8 sampai pukul 3 ya. Artinya mereka harus diberikan waktu untuk untuk melakukan pelemparan jumroh kita. Oke, jadi memang waktu itu sudah ditentukan supaya mereka bisa berangkat. Iya, begitu. Oke, mengenai satu korban yang masih belum diketahui siapa namanya, yang juga dikabarkan meninggal dunia, apakah Anda sudah bisa mengetahui siapakah satu korban X laki-laki yang sampai saat ini belum diketahui identitasnya? Ya, begitu. Untuk mengenai itu, nanti kita akan konfirmasi ke pihak pemerintah, khususnya Amirul Haq atau Bapak Menteri Agama, yang nanti kita akan menghubungi Pak Menteri untuk menanyakan korban yang memang masih belum diketahui identitasnya. Jadi kita akan menunggu informasi lebih lanjut terkait ada beberapa korban yang ada satu korban yang belum diketahui identitasnya. Kita masih menunggu berita.
Khalid, kabarnya Pak Menteri juga akan melaksanakan konferensi pers mengenai kejadian ini untuk mengklarifikasi nama-nama dan juga mereka yang terluka akibat tragedi pagi tadi. Pukul berapa kira-kira konferensi pers ini akan digelar? Ya, Brigita, tadi yang direncanakan oleh Kepala Daerah Perjalanan sekitar pukul 4 sore Arab Saudi itu ditunda sementara karena masih menunggu data-data terbaru sampai waktu yang belum diketahui. Waktunya kapan akan dilaksanakan konferensi pers yang terbaru terkait data yang nantinya akan diberikan secara otentik atau data yang memang sudah diketahui embarkasi dan nama dari si jamaah yang menjadi korban musibah berdesakan di Mina pagi tadi, Brigita. Sekarang pukul berapa di sana, Khalid? Ya, Brigita. Sekarang pukul berapa di sana? Saat ini di Mina sekitar pukul 18.37 atau sekitar hampir pukul 19. Kami baru saja melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Mina. Selanjutnya akan bergegas ke daerah Raja Madinah, akan menanyakan beberapa data yang terkait data terbaru dari pasca kejadian pagi tadi, Brigita. Baik, Khalid Samsu, kita akan terus mengupdate informasi dari Anda untuk bisa mengetahui nama-nama korban yang meninggal dunia pagi tadi akibat tragedi Mina. Terima kasih, Khalid Samsu. Kita akan menghubungi Anda kembali. Mas Malik, Anda 2 kali ke sana. Apakah memang kemungkinan untuk berdesakan hingga terjadinya tragedi ini sangat besar terjadi di sana? Ya, memang potensinya besar ya. Yang pertama memang karena 2 juta orang bisa dibayangkan. Yang kedua, menuju pusat lokasi yang sama. Kita bisa bayangkan seperti itu. Yang kedua, cuaca Arab itu kan ekstrim. Kadang dingin, tapi kadang panas gitu. Nah, bagi jamaah dari Asia, sebetulnya dari sisi cuaca butuh waktu untuk bisa beradaptasi. Nah, makanya bisa saja kemungkinan yang meninggal itu karena yang pertama dia nggak siap dengan cuaca di sana yang berat, bisa dehidrasi dan sebagainya, di samping stamina yang habis. Nah, yang kedua menurut saya nggak ngerti ya, setiap kali kita haji selalu kemudian rombongan, apakah itu jalan kaki, apakah itu pakai mobil, itu selalu, mohon maaf, agak berantakan gitu. Ada seperti rombongan bis, orang sampai sekarang itu masih aja naik bis di atas bergelantungan. Nah, zaman seperti ini tetap saja begitu. Makanya kadang-kadang saya berpikir apakah pemerintah Arab Saudi tidak menyiapkan aparat yang benar-benar menertibkan rombongan itu, dan rombongan yang seperti itu seenaknya dan sebagainya itu yang sebagian besar memang daerah Afrika ya, dari sisi postur kelihatan gitu, tapi sama sekali nggak ada penertiban. Jadi ada pembiaran begitu. Jadi kayaknya sama 2 kali Anda ke sana dalam proses ibadah haji. Dan sampai sekarang tadi kita juga lihat di beberapa media juga begitu. Artinya apa? Sebetulnya harus ada standarisasi, misalkan mulai dari angkutan yang mengangkut mereka sampai kemudian cara mereka menaiki angkutan itu bagi saya juga masalah. Nah, terus selanjutnya adalah masalah disiplin. Memang salah satu yang kemudian membuat salah satu korban itu, kalau bahasanya Pak Nurkholis, satu human error, menurut saya disiplin ya. Seringkali kemudian karena biasa orang pertama kali naik haji itu kemudian excited begitu ya. Ingin beribadah, gimana caranya maksimal memanfaatkan betul, tanda petik lah, nafsu beribadahnya itu tinggi gitu kan. Sehingga misalkan masalah lempar jumroh misalkan, itu mereka mau yang paling afdol. Padahal ke Jamarat itu kan sudah ada slot time-nya gitu kan. Negara ini jam segini, negara ini jam segini. Dan kebetulan Indonesia itu menurut saya, tanda petik ya, diselamatkan oleh slot time itu. Nggak kita bisa bayangkan misalkan kemudian slot time jamaah Indonesia itu bareng jam 8 atau jam 7 itu tadi. Nah, karena itu saya punya analisis, kalau kemudian ada jamaah Indonesia yang kemudian mohon maaf menjadi korban, atau di luar negara Mesir dan Afrika kemudian menjadi korban, itu berarti mungkin
bisa saja nyempal dari rombongannya. Pihak Daker di sana sudah sangat tegas kok bahwa antara jam ini sampai jam ini jangan ke jam Arab, itu udah jelas. Dan saya kira masing-masing jamaah itu ada kelompoknya, ada ketua rombongannya. Dan saya yakin semua jamaah Indonesia mengerti. Seberapa besar sih kemudian kemungkinan para jamaah ini terpisah, kemudian nyempal tadi kalau istilah Anda? Apakah sangat besar sekali? Potensinya besar. Sekalipun ada pengawasan yang luar biasa dari dan jamaah Indonesia itu sebetulnya jauh lebih nurut ketimbang jamaah-jamaah yang lain. Mohon maaf, seringkali kemudian ada beberapa yang jamaahnya susah diatur ya. Jalan seenaknya, memposisikan dan memperlakukan dan jamaah lain juga begitu. Dan itu banyak. Tapi saya kira jamaah Indonesia nggak seperti itu. Mereka jauh lebih tertib daripada mereka. Dan tetapi meskipun demikian tetap saja diperketat. Jadi jangankan kemudian pergi melaksanakan ibadah haji itu. Misalkan pergi ke ke yang bukan jadwal haji itu juga, misalkan ke masjid, itu terdata di Indonesia. Terdata. Dan mereka selalu rapi dalam setiap rombongan gitu. Jadi sebenarnya kalau dari Indonesia pun kemungkinannya sangat kecil untuk bisa melakukan human error itu tadi. Coba kita tanya Mas Nurkolis. Mas Nurkolis mengenai human error ini tadi. Ketika kita berdialog dengan salah satu korban luka ketika mereka ada di rumah sakit dan sempat diwawancara oleh pimpinan dewan yang kemudian datang ke sana, disampaikan bahwa jarang sekali ada, bahkan dia tidak melihat adanya petugas keamanan yang berjaga. Kalau dari informasi yang berhasil Anda saring dari media-media di Arab, bagaimana kemudian itu bisa terjadi? Ya, laporan yang berkembang dari media Arab seperti Al Arabiya maupun Al Jazeera, itu terdapat arahan dari aparat keamanan Arab Saudi di sana di sekitar pukul 7 untuk memberikan arahan kepada para jamaah haji untuk tidak melewati jalur tersebut. Jadi sebenarnya jalur 204 itu dilarang untuk dilewati begitu? Jadi itu perpatahan antara 204 ke 223 kalau saya tidak salah, di mana kemudian ada para jamaah haji yang mestinya itu, ini menurut catatan dari media Arabia ini. Itu kan pertemuan 204 sama 223. Iya. Jadi ada jamaah haji yang mestinya mereka balik, mestinya kan lewat jalan pulang, ini malah lewat jalan pergi, jadi kemudian bertemu. Dan itu jamaah teridentifikasi dengan postur seperti? Belum ada diidentifikasi mereka dari mana, tapi yang jelas dari Menteri Kesehatan Arab Saudi juga sudah merilis bahwa ada memang faktor ketidakpatuhan dari sebagian jamaah haji sehingga mengakibatkan terjadinya peristiwa berdesak-desakan ini. Tentu tidak semua yang tidak patuh itu tentu tidak semua, tetapi kemudian ketika terjadi musibah ini, terjadi peristiwa berdesak-desakan ini, sudah sulit disebut mana yang tidak patuh dan mana yang patuh. Mungkinkah kemudian jamaah melanggar? Jangan dijawab dulu Mas Malik, tetap bersama kami di Breaking News TV One.